Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yaitu studi kasus 2 tentang pengisian baterai pada smartphone. Jadi sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman saya satu persatu. Jadi di kelompok kami ada Lara Safitri 04251041, Firila Izati 04251053, Muhammad Pasha Altaradi 04251077, Razi Maulana 11251007, Muhammad Alif Septian Duyanto 11251090. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban dari poin A, B, dan C. Yang dimana di sini pertanyaan A itu adalah gunakan data pada tabel untuk menentukan model fungsi BT sama dengan 100 dikalikan T dikurangi E pangkat min K kali T. Kita di sini harus menentukan nilai parameter K, lalu menuliskan model fungsi lengkap yang diperoleh. Oke, jadi di sini diketahui model BT sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min K kali T. Nah, dari tabel itu kita memperoleh B60 sama dengan 70. Lalu kita menentukan parameter model dengan mensubstitusikan data T sama dengan 60 dan B60 sama dengan 70. Sehingga kita mendapatkan 70 sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min 60K yang menjadi 70 per 100 sama dengan 1 dikurangi E pangkat min 60K menjadi 0,7 sama dengan 1 dikurangi E pangkat min 60K, yang dimana E pangkat min 60K sama dengan 0,3. Lalu kita mengambil logaritma naturalnya, yang dimana min 60K itu sama dengan ln 0,3. Lalu K sama dengan min ln 0,3 per 60 menjadi 1,203972804 per 60 dengan hasil akhir 0,020066213. Setelah itu kita menyusun model fungsi lengkap, lalu mensubstitusi nilai K, yang dimana menjadi BT sama dengan 100 dikali 1 dikurangi E pangkat min 0,020066213T. Dari sini model menunjukkan bahwa yang pertama, persentase baterai meningkat secara eksponensial. Yang kedua, semakin lama pengisian berlangsung, kenaikan baterai semakin melambat. Dan yang ketiga, nilai maksimum yang dapat dicapai itu adalah 100%. Oke, kita selesai di pertanyaan A, kita lanjut ke pertanyaan B. Jadi mana pertanyaan B ini kita disuruh menggunakan model tersebut untuk menghitung persentase baterai secara eksak pada T 15,4 menit, T 17,6 menit, dan juga T 75 menit. Oke, kita di sini menghitung persentase baterai secara eksak terlebih dahulu. Menggunakan fungsi eksak BT sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 0,02T. Kita akan menggunakan T 15,4 terlebih dahulu. Kita akan mensubstitusi ke model sehingga B 15,4 itu sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 0,020066213 dikalikan 15,4 sama dengan 100 dikali 1 dikurangi E pangkat min 0,030901986 yang dimana di sini merupakan di sini dia menunjukkan hasil perkalian pangkat dengan 15,4 tadi, yang dimana menjadi 100 dikali 1 dikurang 0,734166317 sama dengan 26,5833683, sehingga B15,4 menjadi 26,58%. Begitu juga dalam mencari untuk T 17,6, yang dimana di sini nilai T pada si B itu hanya harus dirubah menjadi 17,6. Begitu juga dengan
perkalian pangkatnya, yang dimana tadinya kita mengalihkan si pangkat E dengan 15,4, sekarang kita mengalihkannya dengan 17,6 dikarenakan B 17,6, yang dimana mendapatkan hasil akhir 29,7538972, sehingga B 17,6 itu menjadi 29,75%. Hal yang sama juga berlaku pada T75, di mana kita mengganti keberadaan 17,6 sebelumnya menjadi 75 sesuai dengan T yang nilai eksak pada T yang kita cari. Sehingga hasilnya menjadi 77,7975159, sehingga hasilnya menjadi P75 sama dengan 77,80%. Kita lanjut ke pertanyaan C, yang dimana di sini C kita disuruh menentukan polinom Taylor order 2, order 3, dan juga order 4 dari fungsi BT di sekitar T sama dengan 16. Kita menentukan polinom Taylor order 2, 3, dan 4 di sekitar T sama dengan 16. Menentukan polinom Taylor sesuai order yang diminta pada studi kasus, yang dimana kita menggunakan titik pengembangan A sama dengan 16A. Rumus umum polinom Taylor di sekitar T sama dengan A itu adalah PNT sama dengan BA plus turunan pertama dari B A dikali T dikurang A plus turunan kedua dari BA per 2 faktorial dikali T dikurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari BA per 3 faktorial dikalikan T dikurangi A pangkat 3 ditambah turunan keempat dari BA per 4 faktorial dikalikan T dikurangi A pangkat 4. Kita menentukan turunan yang diperlukan menggunakan fungsi BT sama dengan 100 dikali 1 dikurangi E pangkat min KT. Kita menentukan turunan yang diperlukan, ya, yang dimana di sini menggunakan fungsi yang sebelumnya disampaikan, yaitu BT sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min K kali T, dengan turunan pertama adalah 100K dikalikan E pangkat min K kali T. Turunan kedua min 100K pangkat 2 dikali E pangkat min K kali T, dan juga turunan ketiga 100K pangkat 3 dikalikan E pangkat min K kali T. Untuk turunan keempat berupa min 100K pangkat 4 dikali E pangkat min K kali T. Mohon maaf tadi sepertinya untuk turunan kedua ada kesalahan, yaitu turunan kedua yaitu min 100K pangkat 2 dikali E pangkat min K kali T. Oke, di sini kita akan menghitung nilai fungsi dan turunannya pada titik pengembangan T sama dengan 16. Dengan E pangkat min 16K itu sama dengan E pangkat min 0,321059414 dengan hasil 0,725380152, sehingga kita memperoleh B16 27,461985 turunan pertama dengan turunan pertama 1,4555563, turunan kedua min 0,0292208, turunan kedua yaitu min 0,029028, dan juga turunan ketiga adalah 0,000586087, turunan keempat min 0,000117605. Lalu kita menyusun bentuk polinom Taylor-nya, yang dimana di sini kita menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan sebelumnya untuk mencari si polinom Taylor tersebut. Di sini kita akan mencari polinom Taylor order kedua terlebih dahulu, yang dimana kita memasukkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu P2T sama dengan 27,461985 ditambah 1,4555563 dikalikan T dikurangi 16 dikurangi 0,014604 dikalikan T dikurangi 16 pangkat 2.
Selesai mencari polinom Taylor order 2, kita mulai mencari polinom Taylor order ke-3. Kita langsung memasukkan saja angka-angka yang kita dapatkan sebelumnya dari turunan-turunan B, yaitu P3T sama dengan 27,461985 ditambah 1,45553 dikali dalam kurung T dikurangi 16 dikurangi 0,014604 dikalikan T dikurangi 16 maka 2 ditambah 0,000097681 dikalikan T dikurangi 16 maka 3. Lanjut ke polinom Taylor order 4 yaitu P4T sama dengan 27,461985 ditambah 1,45553 dikali T dikurangi 16 dikurangi 0,014604 dikali T dikurangi 16 pangkat 2 ditambah 0,000097681. Mohon maaf tadi ada salah, 0,000097681 dikalikan T dikurangi 16 pangkat 3 dikurangi 0,0000490 dikalikan T dikurangi 16 pangkat 4. Oh maaf, tadi ternyata ada kesalahan lagi untuk penyebutan angkanya, yaitu harusnya 0,0000490 dikalikan T dikurangi 16 pangkat 4. Oke, itu saja untuk penjelasan dari poin pertanyaan A sampai C. Itu saja dilanjutkan oleh teman saya untuk pertanyaan D hingga seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Septianto dengan NIM 11251090. Jadi saya kali ini akan mempresentasikan jawaban dari poin D dan poin E. Pertama-tama kita masuk ke poin D terlebih dahulu, yang dimulai dengan pertanyaan menggunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi presentasi baterai pada waktu pertama yaitu 15,4 menit dan yang waktu kedua itu 17,6 menit. Lalu bandingkan hasilnya dengan nilai eksak yang diperoleh pada poin B. Jadi kita mulai dari waktu yang 15,4 menit terlebih dahulu. Jadi nilai H-nya itu adalah 14,5 yang dikurangi 16. Jadi hasil H-nya itu adalah min 0,6. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa titik ini berada di sebelah kiri titik pengembangan. Lalu kita masuk ke untuk polinom Taylor order 2. Yang pertama kita substitusikan terlebih dahulu nilai H-nya itu min 0,6 ke dalam rumus. Lalu nilai konstanta awalnya adalah 27,461985, kemudian ditambahkan koefisien 1,45563, lalu dikalikan H yaitu min 0,6 yang hasilnya itu menjadi min 0,87338, lalu dikurangi koefisien 0,014604, lalu dikalikan H kuadrat yaitu min 0,6 pangkat 2 yang sama dengan 0,36. Hasilnya 0,005257. Maka nilai dari P2 di 15,4 ini adalah 27,461985 dikurangi 0,873338 dikurangi 0,005257 sama dengan 26,583390. Lalu untuk order ketiga kita ambil dari hasil order kedua yaitu 26,583390. Lalu kita tambahkan suku ketiga berupa koefisien 0,00097681 dikalikan dengan H pangkat 3, nilai min 0,6 di pangkat 3 itu adalah min 0,216 atau sehingga hasilnya itu min 0,00021099. Maka nilai dari P3 di 15,4 ini adalah 26,583390 dikurangi 0,00021099 sama dengan 26,583369. Lalu untuk order
untuk orde 4 kita ambil hasil dari orde 3 yaitu 26,583369, lalu kita tambahkan suku keempat yang berupa koefisien min 0,000000490 dikalikan H pangkat 4, di mana nilai min 0,4 dipangkatkan 4 itu adalah 0,1296, sehingga hasilnya min 0,000000635. Maka P4 dari 15,4 merupakan 26,583369 dikurangi 0,000000635 sama dengan 26,583369. Nilainya praktis sama dengan orde 3. Lalu kita masuk ke tabel perbandingan di 15,4 menit, yang setelah kita hitung semua estimasinya, hasilnya kita rangkum dalam tabel perbandingan. Pada T 15,4 menit ini nilai eksak dari B 15,4 adalah 26,5834%. Untuk Taylor orde 2 nilai estimasinya 26,5834% dengan selisih terhadap nilai eksaknya sebesar 0,000444%. Dan untuk Taylor orde 3-nya nilai estimasinya juga 26,5834%. Namun selisihnya sudah turun menjadi 0,000021%. Dan untuk Taylor orde 4 nilai estimasinya tetap 26,5834%. Dengan selisih sudah mendekati 0 atau hampir tidak ada penyimpangan sama sekali. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa pada T 15,4 semua orde menunjukkan nilai yang sama jika dibulatkan sampai 4 desimal. Ini karena jarak dari T itu dari titik pengembangan sangat dekat, hanya 0,6 menit, sehingga bahkan orde 2 pun sudah cukup untuk akurat. Lalu kita masuk ke estimasi pada waktu 17,6 menit. Nah, untuk polinom Taylor orde 2-nya kita substitusikan terlebih dahulu nilai H-nya itu 1,6. Lalu nilai konstanta awalnya 27,461985 ditambah koefisien 1,45563 dikalikan 1,6 hasilnya 2,328901. Kemudian dikurangi koefisien 0,014604 dikalikan 1,6 pangkat 2 yaitu 2,56. Hasilnya menjadi 0,037386. Maka nilai dari P2 yang di 17,6 adalah 27,461985 ditambah 2,328901 dikurangi 0,037386 sama dengan 29,753500. Untuk orde ketiga kita ambil hasil dari orde kedua yaitu 29,753500 lalu tambahkan suku ketiga berupa koefisien 0,000097681 dikalikan H pangkat 3 yang nilai pangkat 3-nya itu merupakan 4,096 sehingga hasilnya menjadi 0,000400. Maka P3 dari 17,6 adalah 29,753500 ditambah 0,000400 sama dengan 29,753900. Untuk orde keempat kita ambil hasil dari orde ketiganya yaitu 29,753900 lalu tambahkan suku keempat berupa koefisien min 0,00000490 dikalikan H pangkat 4 yang nilai pangkat 4-nya itu adalah 6,5536 sehingga hasilnya menjadi min 0,00003. Maka P4 dari 17,6 ini merupakan 29,753900 dikurangi 0,0003 sama dengan 29,753897. Lalu untuk tabel perbandingannya 17,6 menit ini kita lihat nilai eksak B-nya dari 17,6 ini adalah 29,7539%. Lalu Taylor orde 2-nya menghasilkan estimasi 29,7539%
0,7535% dengan selisih 0,000397%. Taylor order 3 menghasilkan 29,7539% dengan selisih yang jauh lebih kecil yaitu 0,000003%. Dan Taylor order 4 menghasilkan 29,7539% dengan selisih yang mendekati 0. Berbeda dengan T yang 15,4, pada T 17,6 ini perbedaan antar order terlihat jelas di kolom selisih. Order 2 masih memiliki penyimpangan yang cukup terasa, namun begitu kita naik ke order 3 dan 4, selisihnya langsung turun drastis mendekati 0. Ini membuktikan bahwa semakin jauh titik evaluasi dari titik pengembangan, maka semakin penting peran order yang lebih tinggi untuk menjaga akurasi estimasinya. Lalu lanjut ke soal E, di mana hitung galat absolut error BT dikurangi BNT untuk setiap aproksimasi Taylor. Sajikan hasil dalam bentuk tabel yang memuat nilai eksak, nilai hampiran Taylor, dan galat absolut. Nah, untuk order 2 pada T 15,4 ini nilai eksaknya ada di kepencet lagi. Untuk order 2 pada T sama dengan 15,4, nilai eksak B-nya itu nilai eksak B 15,4 ini adalah 26,5834% dan nilai hampiran dari P2-nya adalah 26,58339%. Ribet. Lalu untuk order 2 pada T sama dengan 15,4, nilai eksak B 15,4 sama dengan 26,5834% dan nilai hampiran dari P2-nya 15,4 itu adalah 26,583390%. Maka galat absolutnya dari nilai mutlak dari 26,5834 dikurangi 26,583390. Hasilnya menjadi 0,000444%. Artinya aproksimasi order 2 sudah sangat mendekati nilai eksak dengan penyimpangan yang sangat kecil. Lalu untuk order ketiga, nilai hampiran P3 di 15,4 ini 26,583369%. Ya, galat absolutnya adalah nilai mutlak dari 26,5834 dikurangi 26,583369. Hasilnya menjadi 0,000021%. Terlihat galat turun drastis dibandingkan order 2, artinya penambahan suku P3 memberikan peningkatan akurasi yang signifikan. Lalu untuk order yang keempat, nilai hampirannya P4 di 15,4 ini 26,583369%, sama dengan order 3. Galat absolutnya mendekati 0 atau kira-kira 0,000000%. Pada T di 15,4 yang jaraknya hanya 0,6 menit dari titik pengembangan, order 4 sudah memberikan hasil yang hampir sempurna. Lalu pada galat absolut di 17,6 menit, untuk order keduanya pada T 17,6, nilai eksak B 17,6-nya ini adalah 29,7539%. Dan nilai hampiran P2-nya ada di 29,757535%. Galat absolutnya adalah nilai mutlak dari 29,7539 dikurangi 29,7535. Hasilnya adalah 0,000397%. Dibandingkan dengan T di 15,4, galat order 2 di sini sedikit lebih besar karena jarak dari titik pengembangannya lebih jauh. Lalu untuk order ketiganya, nilai hampirannya di P3 17,6 ini adalah 29,7539%. Galat absolutnya adalah nilai mutlak dari 29,7539 dikurangi 29,7539. Hasilnya adalah 0,00003%. Penambahan suku ketiga sangat berpengaruh di sini. Kita lihat galatnya turun dari 0,000397% menjadi 0,000003%. Hampir 100 kali lebih kecil. Lalu untuk
Yang keempat ini nilai hampiran dari P4 di 17,6 ini adalah 29,7539%. Sama dengan nilai eksaknya yang dibulatkan, grad absolutnya kira-kira itu 0,00000%. Artinya aproksimasi di order keempat ini sudah tidak bisa dibedakan lagi dari nilai eksak pada tingkat ketelitian yang kita gunakan. Saya di sini izin untuk menjelaskan pertanyaan dari yang F, yaitu di mana soalnya itu menggunakan model fungsi untuk memprediksi persentase baterai setelah yang pertama itu ada 75 menit, lalu untuk yang kedua tuh ada 120 menit. Lalu disuruh untuk membandingkan hasil prediksi menggunakan model eksak dan juga aproksimasi Taylor. Untuk jawabannya, yang kita ketahui bahwa prediksi jangka panjang dari waktu yang kita gunakan yaitu sebesar 75 menit dan 120 menit dengan membandingkan hasil model eksak dengan polinom Taylor order 4 atau P4 pada jarak yang jauh dari T sama dengan 16. Lalu untuk selanjutnya prediksi menggunakan model eksak. Yang pertama, pada waktu 75 menit, yaitu kita menggunakan rumus B, T sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat min K kali T, yaitu kita menggunakan B75 terlebih dahulu, di mana 100 dikali 1 min E pangkat min 0,2006213 dikalikan dengan 75. Lalu menghasilkan 100 dikali 1 min E pangkat min 1,50496609 sama dengan 100 dikali 1 min 0,222024841 menghasilkan persentase baterai sebesar 77,7975%. Lalu untuk yang kedua, pada waktu 120 menit, kita menggunakan rumus yang sama juga. B120 sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat min 0,2006213 kali 120 menghasilkan 100 dikali 1 min E pangkat min 2,040794556 menghasilkan 100 kali 1 min 0,09. Lalu kita mendapatkan hasil dari 120 menit itu yaitu persentase di 91%. Lalu di sampingnya kita ketahui bahwa prediksi menggunakan polinom Taylor order 4 ini kita menggunakan P4T itu sama dengan 27,461985 ditambahkan dengan 1,455563 dikali T min 16 dikurang 0,014064 dikali T min 16 kuadrat ditambah dengan 0,00009761 dikali T min 16 angka 3 lalu dikurang dengan 0,00000490 dikali T min 16 pangkat 4. Lalu kita ketahui pada T 75 menit kita mendapatkan H sebesar 59 dari hasil 75 dikurang dengan 16. P475 sama dengan 27,461985 ditambah 1,455563 dikalikan dengan 59 dikurang 0,011404 dikali 59 kuadrat ditambahkan dengan 0,00009768 dikali 59 pangkat 3 lalu dikurangkan dengan 0,00000490 dikalikan dengan 59 pangkat 4 menghasilkan 27,461985 ditambahkan dengan 8587827 dikurangi dengan 50,862840 ditambahkan dengan 20,085839 dikurangkan dengan 3,983 sekian. Lalu kita dapatkan nih persentase dari 75 menit ini sebesar 82,12 untuk prediksi menggunakan polinom Taylor order 4-nya.
Lalu untuk yang selanjutnya, pada waktu 120 menit, kita mendapatkan H sebesar 104, yang dimana kita temui dari H itu dikurangi 120 dikurangi 16. P4 120 sama dengan 27,461985 ditambahkan 1,455563 dikalikan 104, lalu dikurangi 0,014604 dikalikan 104 kuadrat ditambahkan 0,00098781 dikali 104 pangkat 3 dikurangkan dengan 0,00000490 dikalikan dengan 104 pangkat 4. Kita mendapatkan hasil persentase dari P4 120 yaitu sebesar 112,54%. Dan yang terakhir, kita mendapatkan perbandingan hasil prediksi yang dimana kita menggunakan sebuah tabel perbandingan dari waktu atau menit dalam satuan menit yaitu sebesar 75 menit dan 120 menit. Yang pertama di 75 menit kita ketahui bahwa yang sudah kita cari dari model eksak, Taylor order 4 dan Galatnya itu, untuk yang pertama model eksaknya kita mendapatkan 77,7975%, Taylor order 4-nya sebesar 82,12%, dan untuk Galatnya kita mendapatkan Galat sebesar 4,32%. Lalu untuk yang pada 120 menit kita mendapatkan model eksak sebesar 91%, pada Taylor order 4 sebesar 112,54%, dan yang terakhir kita mendapatkan 21,54% sesuai dengan Galat errornya. Kita mendapatkan Galat dari perhitungan dari Taylor order 4 dikurangi dengan model eksak, lalu dikalikan dengan persen, 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Taradi dengan NIM 04251077 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2025. Di sini saya ingin menjelaskan terkait kasus 2 pada pertanyaan huruf G, yang dimana soalnya itu adalah tentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80%. Lalu tunjukkan langkah-langkah perhitungan yang digunakan. Di sini saya akan tampilkan untuk jawabannya. Jadi di sini adalah tata cara bagaimana kita harus mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai baterai 80%. Di sini ada nilai BT yang sama dengan 80. Lalu kita substitusikan nilainya 80 itu ke dalam model persamaan asli, sehingga persamaannya itu menjadi 80 sama dengan 100 buka kurung 1 dikurang E pangkat min 0,0200666213T. Lalu itu kita menyederhanakannya, kedua ruas itu kita bagi dengan 100 yang mendapatkan hasil 0,8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,0200666213T. Kemudian kita pindah ruaskan nilai eksponennya ke ruas kiri agar nilainya itu positif. Sehingga kita memperoleh nilai E pangkat min 0,0200666213T sama dengan 0,2. Habis itu kita untuk menghilangkan eksponennya dengan cara menggunakan logaritma natural, karena variabel waktu berada di pangkat eksponen. Jadi kita gunakan operasi logaritma natural pada kedua ruas untuk menurunkan pangkatnya. Di sini langkah pertama yang bisa kita ambil itu adalah mengubah persamaan menjadi min 0,0200666213T sama dengan ln 0,2. Jadi untuk mencari nilai T itu kita harus mengisolasi nilai T-nya. Kita bagi ln 0,2 dengan koefisien konstanta di depan T. Diketahui bahwa nilai dari ln 0,2 adalah sekitar min 1,609438. Ketika nilai tersebut dibagi dengan min 0,0200666213, tanda minusnya itu saling menghabisi, dan kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil pembagian akhir didapatkan nilai T sama dengan 80,21. Jadi waktu yang dibutuhkan agar baterai tersebut
terisi hingga mencapai 80% adalah sekitar 80,21 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang H, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh, diskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh Orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Yang kedua, mengapa galat semakin besar ketika menjauh dari titik aproksimasi. Yang ketiga, apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk prediksi jangka panjang? Dan dijelaskan. Yang pertama, pengaruh Orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Berdasarkan hasil perhitungan pada subbab 3.4 dan 3.5, terlihat bahwa peningkatan orde polinom Taylor memberikan peningkatan akurasi aproksimasi terhadap model eksak. Pada titik evaluasi, T sama dengan 15,4 menit dan T sama dengan 17,6 menit. Polinom Taylor orde 2 sudah menghasilkan nilai yang cukup dekat dengan nilai eksak. Namun, ketika orde dinaikkan menjadi orde 3 dan orde 4, galat aproksimasi menjadi semakin kecil. Hal ini terjadi karena setiap kenaikan orde menambah informasi mengenai perilaku fungsi melalui turunan yang lebih tinggi. Dengan demikian, bentuk polinom Taylor semakin menyerupai bentuk fungsi eksponensial asli yang digunakan untuk memodelkan proses pengisian baterai. Dari hasil perhitungan galat diperoleh bahwa yang pertama, Taylor orde 2 masih memiliki galat yang relatif lebih besar dibandingkan orde lainnya. Yang kedua, Taylor orde 3 menghasilkan aproksimasi yang sangat mendekati nilai eksak. Yang ketiga, Taylor orde 4 memberikan hasil yang hampir identik dengan nilai eksak pada daerah sekitar titik pengembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi orde Taylor yang digunakan, semakin baik tingkat akurasi aproksimasinya. Hubungan antara titik aproksimasi dan besar galat. Polinom Taylor pada studi kasus ini dikembangkan di sekitar titik T sama dengan 16 menit. Oleh karena itu, akurasi aproksimasi paling baik diperoleh nilai T yang berada dekat dengan 16 menit. Hal ini terlihat dari hasil estimasi pada T 15,4 menit dan T 17,6 menit. Kedua titik tersebut hanya berjarak 0,6 menit dan 1,6 menit dari titik pengembangan sehingga galat yang dihasilkan sangat kecil. Sebaliknya, ketika polinom Taylor digunakan untuk memprediksi nilai pada waktu yang jauh dari titik pengembangan, misalnya T sama dengan 75 menit atau T sama dengan 120 menit, galat menjadi jauh lebih besar, bahkan T sama dengan 120 menit. Polinom Taylor orde 4 menghasilkan nilai lebih dari 100%, padahal nyata presentasi baterai tidak mungkin melebihi kapasitas maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh titik evaluasi dari titik pengembangan, semakin besar kemungkinan yang terjadi penyimpanan antara nilai aproksimasi dan nilai eksak. Kelebihan dan keterbatasan metode Taylor. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan metode Taylor. Yang pertama, mampu mengubah fungsi eksponensial yang kompleks menjadi bentuk polinom yang lebih sederhana. Yang kedua, memperoleh proses perhitungan numerik tanpa harus selalu menggunakan fungsi eksponensial. Yang ketiga, memberikan hasil yang sangat akurat pada daerah yang dekat dengan titik pengembangan. Yang keempat, dapat digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi ketika perhitungan eksak sulit dipahami. Lalu kita akan membahas tentang keterbatasan metode Taylor. Yang pertama, akurasi menurun ketika titik evaluasi semakin jauh dari titik pengembangan. Yang kedua, membutuhkan perhitungan turunan yang cukup banyak untuk memperoleh akurasi tinggi. Yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk memprediksi jangka panjang jika hanya menggunakan orde rendah. Yang keempat, pada beberapa kasus dapat menghasilkan nilai yang tidak realistis, seperti presentase baterai yang melebihi 100%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode Taylor lebih tepat digunakan sebagai alat aproksimasi lokal daripada sebagai model prediksi global. Oke, jadi segitu aja untuk presentasi jawaban studi kasus 2 dari kelompok 2. Saya
sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.